Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos. Dan kali ini saya juga masih bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, tadi kita sudah ngobrol tentunya ya tentang mudik awal yang tentunya juga harus diwaspadai sebagai bencana peningkatan COVID-19. Nah, salah satunya adalah penggalakan protokol kesehatan. Nah, apakah ini sudah cukup untuk membantu mengentaskan peningkatan tersebut Mbak Cici? Sebenarnya protokol kesehatan itu kalau boleh dibilang harga mati untuk kondisi saat ini dan mungkin selanjutnya ya. Kalau bisa udah menjadi kebiasaan, menjadi habit lama setiap individu, setiap masyarakat yang ada tidak hanya di Lampung tapi di Indonesia bahkan di dunia karena pandemi ini adalah pandemi dunia. Jadi udah merubah kebiasaan yang tadinya kita selebo, tidak peduli, kemudian sekarang lebih peduli lagi dengan tetap menggunakan masker ketika berada di luar rumah dan di dalam lingkungan yang jumlahnya lebih banyak misalnya. Karena kan ini juga berpotensi untuk penularan. Kemudian juga kalau bisa hindari kerumunan yang lebih banyak, kemudian juga mobilitas dikurangi. Kita tetap bisa bersilaturahmi tapi dengan menjaga kesehatan. Ini protokol kesehatan ini harus dipahami oleh setiap individu, harus itu ya ditanamkan. Ini penting tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk diri orang lain di sekitarnya. Betul sekali, tentunya ini menjadi sebuah harga mati untuk kita saat ini ya Mbak Cici. Tapi memang adanya budaya mudik dan tentunya juga pastinya silaturahmi. Indonesia ini kan memang sangat orangnya kental dengan budayanya, kemudian juga orangnya akrab-akrab semua. Bagaimana cara kita menghindari untuk tidak berkerumun, kemudian juga untuk bersalam-salaman seperti itu, apalagi di momen Idul Fitri. Idul Fitri ya, Lebaran pasti identik dengan silaturahmi, berkerumun, berkecengkrama dengan keluarga besar ya. Nah, yang patut dipahami itu masing-masing ke setiap individu bahwa tetap kesehatan menjadi yang terdepan. Bahwa kita tidak tahu apakah seseorang itu terkena atau tidak karena COVID ini tidak bergejala gitu. Tiba-tiba nanti setelah berkerumun ada yang terinfeksi, ada yang sakit. Nah, amat penting kesadaran dari masing-masing individu untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker. Oke lah kita lebaran, tapi tetap kalau ramai-ramai tetap menggunakan masker. Dan itu harap dimaklumi, jangan dianggap aneh atau yang udahlah dibiasa orang sesama dengan keluarga saja. Betul. Karena klaster keluarga juga banyak menyumbang. Nah, ini yang diharapkan setiap masyarakat, setiap individu punya kesadaran untuk tetap menjaga protokol kesehatan minimal menggunakan masker. Jadi mereka yang terkena bersin-bersin tidak menularkan, kita juga tidak tahu ya bersin itu bagaimana, tapi setidaknya droplet itu tidak menular ke orang lain dan juga kita tidak tertular dari droplet orang lain itu dengan masker ini. Nah, itu mungkin menjadi salah satu hal yang harus terus disosialisasikan kepada seluruh anggota keluarga kita ya. Nah, bagaimana nih Mbak Cici caranya kita untuk mencegah terjadinya mudik besar-besaran? Selain tentunya kita lakukan sosialisasi juga. Nah, itu tadi pemerintah kemudian mengeluarkan aturan dilarang mudik 6 sampai 17 Mei 2021. Ini harapannya mudik terpecah. Jadi kalau ingin pulang kampung, masyarakat pulang kampung, ketemu dengan keluarga besar, itu bisa dilakukan secara bertahap. Ya kan? Di awal-awal dia bisa dilakukan sehingga tidak terjadi kerumunan yang sangat besar. Kalau memang dikumpulkan begitu pas lebaran, itu pasti menumpuk. Nah, inilah kerumunan ini yang dikhawatirkan. Jadi adanya pelarangan ini boleh dimudik di awal, kemudian nanti bisa kembali lagi. Diharapkan setidaknya mampu menekan penyebaran COVID-19. Baik, nah tentunya adanya peraturan itu juga kan bergantung kepada pemerintahnya. Nah, apabila kita lihat memang pemerintah Kota Bandar Lampung yang sudah mencuri start tentunya untuk melakukan pengamanan di setiap perbatasan ya. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah lainnya, Mbak Cici? Harusnya melakukan hal yang sama ya, bahwa pengawasan terhadap mudik ini juga berlaku secara umum karena ini adalah aturan dari pemerintah pusat yang harus diadopsi di seluruh pemerintah daerah.
Karena tujuannya adalah untuk menekan COVID-19 selagi vaksinasi terus berlangsung. Nah, kalau di Bandar Lampung kita ada posko-posko, ada 5 posko ya untuk masuk ke wilayah Bandar Lampung. Di Kemiling, kemudian di Sukarame, kemudian di Tugu Raden Intan sini, masuk wilayah Bandar Lampung, kemudian di Lematang dan di Panjang. Itu adalah pintu-pintu masuk untuk wilayah Bandar Lampung. Pintu ini dijaga oleh posko, jadi dilakukan penjagaan yang cukup ketat, terutama terhadap kendaraan yang dari plat luar. Mereka dideteksi, kemudian juga dilihat, karena syarat mudik juga harus bahwa mereka bebas dari COVID, misalnya seperti ada antigen atau sudah vaksinasi ya. Nah ini untuk mencegah supaya bahwa mudik itu lebih aman, gitu kan. Walaupun di awal ya. Bagaimana kalau misalnya dalam keadaan ya di saat itu ternyata ditemukan ada yang positif COVID-19, Mbak Cici? Kalau ditemukan ada positif ataupun dia tidak memenuhi ketentuan itu tadi, itu harus diputar balik. Harus balik ya, walaupun misalnya yang dari Palembang atau dari daerah Jawa, begitu masuk di checkpoint, mereka tidak memenuhi syarat, mereka harus putar balik. Ya kan? Nah ini juga sebagai bentuk pengawasan melekat dan ketegasan ya. Kemudian juga PNS, pegawai swasta dan masyarakat umum, TNI Polri termasuk, itu juga dilarang untuk mudik selama Lebaran tahun ini ya. Ya ini juga ada sanksinya, jadi juga sanksinya itu lumayan ya, sanksi kurungan dan juga sanksi denda gitu. Bagi yang membandel, sanksi ini diupayakan sebenarnya untuk apa? Untuk mencegah supaya sebaran COVID itu lebih kecil, lebih minim gitu oleh kita semua, dan berharap ya segera bisa teratasi lah ya pandemi ini. Tentunya semuanya itu menjadi harapan kita bersama ya Mbak Cici ya. Jadi bagaimana nih menurut Mbak Cici sendiri solusi agar di libur Lebaran ini tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 lagi? Ya, solusinya pertama dari individu masing-masing, bahwa kita bisa menahan diri ya. Oke, untuk setahun 2 tahun ini tidak bertemu misalnya, tapi ini demi keselamatan semua, keselamatan diri kita dan keselamatan kampung halaman kita. Kita bertemu misalnya dengan orang tua, ini juga demi keselamatan orang tua kita supaya tidak terpapar COVID, karena kita tidak tahu virus ini begitu unik dan begitu berwajah seribu lah ya, karena bisa menyerupai apa saja penularannya. Kemudian dari pemerintah juga pengawasan ketat di 5 pintu masuk ini dijaga dengan secara ketat, dan penerapan sanksi supaya tidak ada yang membandel. Nah, itu solusi yang bisa diterapkan untuk mudik tahun ini supaya kita juga aman ya. Ya, tentunya itu menjadi harapan kita bersama agar Lebaran tahun ini pun kita bisa merasakan sukacita tanpa harus terancam dengan adanya lonjakan kasus COVID-19 lagi. Oke, terima kasih Mbak Cici. Baik pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini, namun jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group. Tetaplah bersama kami.